Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Riam Anjani, mahasiswa Universitas Riau, Prodi Teknik Lingkungan kelas B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas UAS saya, yaitu matkul kewarganegaraan, dan saya mengambil tema tentang otonomi daerah. Baiklah, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang otonomi daerah lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu arti otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri memiliki arti kebebasan masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri yang bersifat lokalitas untuk terselenggaranya kesejahteraan. Dalam otonomi daerah ini terdapat dua nilai yang hakiki. Yang pertama itu nilai demokrasi, dan yang kedua nilai prakarsa sendiri. Menurut mantan wakil presiden kita yaitu Muhammad Hatta, otonomisasi tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya prakarsa sendiri yang berarti pengambilan keputusan sendiri dan pelaksanaan sendiri kepentingan masyarakat setempat. Setelah itu kita masuk ke elemen-elemen otonomi daerah. Terdapat beberapa elemen penting dari otonomi daerah yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian pemerintahan yang baik. Yang pertama, otonomi ini berhubungan erat dengan demokratisasi. Yang kedua, dalam otonomi terkandung makna self-initiative untuk mengambil keputusan dan memperbaiki nasib sendiri. Yang ketiga, karena adanya konsep otonomi, terkandung kebebasan dan kemandirian masyarakat daerah untuk mengambil keputusan dalam dan berprakarsa. Berarti pengawasan atau kontrol dari pemerintah pusat tidak boleh dilakukan secara langsung yang dapat mengurangi kebebasan masyarakat daerah. Setelah itu yang keempat, daerah otonom harus memiliki power untuk menjalankan fungsi-fungsinya, memberikan pelayanan publik, serta sebagai investasi yang mempunyai pengaruh agar ditaati warganya. Setelah itu, dalam pelaksanaannya, otonomi daerah ini tidak hanya dipengaruhi oleh intern, akan tetapi juga faktor eksternalnya. Setelah itu, kita masuk ke prinsip-prinsip otonomi daerah. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni meliputi yang pertama, penyelenggaraan otoda dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua, pelaksanaan otoda ini didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Pelaksanaan otoda yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan provinsi merupakan otonomi daerah yang terbatas. Setelah itu, pelaksanaan otoda harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Setelah itu, pelaksanaan otoda harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom. Dan oleh karenanya, dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Setelah itu, pelaksanaan otonom daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut. Setelah itu, pelaksanaan asas dekonsentrasisasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk meletakkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan. Setelah itu, pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari pemerintahan daerah dan daerah kepada desa, disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana. Baiklah, setelah itu kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan otonomi daerah. Dengan dimulainya implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, maka ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan otonomi daerah. Yang pertama, komitmen dan sikap politik pemerintahan pusat. Yang kedua, sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang ketiga, organisasi yang seimbang dan dinamis. Yang keempat, hubungan kerjasama. Yang kelima, komunikasi dan koordinasi. Yang keenam, perilaku dan sikap aparatur. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat. Setelah itu, kita masuk ke asas-asas otonomi daerah. Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah pada dasarnya ada 4. Yang pertama, sentralisasi. Sentralisasi sendiri memiliki makna yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaannya itu dipusatkan di pemerintahan pusat. Yang kedua ada desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Yang ketiga ada
dekonsentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang terakhir ada tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, atau desa. Dari pemerintahan kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Setelah itu kita masuk ke pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini terdapat dalam Sidang MPR tahun 1998. Kebijakan desentralisasi itu dituangkan dengan jelas dalam Ketetapan MPR nomor 25 tahun 1998. Ketetapan MPR ini berisi 8 pasal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara profesional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta penimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah. Yang ketiga, ayat pertamanya itu pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan. Yang ayat keduanya itu berbunyi, pengolahan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien, bertanggung jawab, transparan, terbuka, dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi. Yang keempat itu perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Yang kelima, pemerintahan daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan. Setelah itu, penyelenggaraan otonomi daerah mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan penimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka memperhatikan dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan dan berkesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dan Masyarakat. Selanjutnya, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dan yang terakhir, ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Setelah itu, kita masuk ke tujuan otonomi daerah. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, keadilan sosial. Yang keempat, pemerataan wilayah daerah. Yang kelima, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Yang keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPR daerah. Setelah itu, masih di tujuan otonomi daerah, secara konseptual Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi, yang pertama tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah itu, kita masuk ke hak dalam menjalankan otonomi daerah. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21. Yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah. Yang ketiga, mengelola kekayaan daerah. Yang keempat, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kelima, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Yang keenam, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Yang terakhir, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah itu, kita masuk ke kewajiban dalam menjalankan otonomi daerah. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22 yang isinya meliputi yang pertama, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang keempat, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Yang keenam, menyediakan fasilitas kesehatan. Yang ketujuh, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
Yang kedelapan, mengembangkan sistem jaminan sosial. Setelah itu, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, dan yang terakhir, urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah itu, saran pribadi saya sebagai mahasiswa untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebaiknya membuang jauh-jauh egonya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya, dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Dan kalau bisa, pemerintahan daerah harus lebih meningkatkan efisiensi dan aktivitasnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah ini. Baiklah, dari pernyataan-pernyataan dalam presentasi ini dapat kita simpulkan bahwa konsep otonomi dan desentralisasi ini tidak hanya sekedar penyerahan dan pelaksanaan umum, tetapi lebih mendekati makna sesungguhnya ialah pemberian wewenang pemerintahan. Setelah itu, otonomi daerah merupakan proses desentralisasi kewenangan yang semula berada di pusat, kemudian diberikan ke daerah secara utuh dengan tujuan supaya pelayanan lebih dekat kepada masyarakat dan dapat mempercepat pertumbuhan pengembangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat proses dekonsentralisasi. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.